Ibu mertua menuduhku mandul dan hobi tidur dengan pria lain, hingga menghasut suamiku untuk menceraikanku. Setelah resmi bercerai, aku pamerkan suamiku yang kaya raya dan anakku yang lucu kepada mereka. Angin sore merayap masuk melalui jendela ruang tamu yang terbuka, membawa aroma tanah basah setelah hujan tipis siang tadi. Rumah ini tidak besar. Dindingnya dicat krem pucat dengan beberapa bagian mulai kusam, tapi bagiku, setiap sudutnya menyimpan kenangan. Ada pot-pot bunga di teras yang kutata rapi, sebagian hasil dari tanganku sendiri, dan di dapur ada rak kayu yang kupasang sendiri demi menaruh koleksi cangkir favoritku. Disinilah aku membayangkan akan membangun keluarga kecilku, dengan tawa anak-anak yang berlarian dan aroma masakan yang mengundang pulang. Setidaknya, itulah impian yang kubawa ketika memutuskan menikah 3 tahun lalu. Namaku Alia Prameswari, 29 tahun, seorang desainer interior freelance yang lebih banyak bekerja dari rumah. Pekerjaanku memberiku waktu luang untuk mengurus rumah, memasak, dan menunggu suamiku pulang kerja. Suamiku, Reza Mahendra, 33 tahun, adalah supervisor di sebuah perusahaan kontraktor. Kami tidak menikah karena cinta yang tumbuh bertahun-tahun, tapi lewat perjodohan keluarga. Awalnya, aku ragu, tapi sikap Reza yang hangat di awal pernikahan membuatku percaya bahwa cinta bisa tumbuh seiring waktu. Ia bukan pria yang pandai merangkai kata manis, tapi setiap kali ia pulang membawa camilan kesukaanku atau sekadar mengusap kepalaku saat aku lelah, aku merasa dicintai. Namun, sejak tahun kedua pernikahan kami, satu pertanyaan sederhana dari orang-orang mulai menjadi duri yang menusuk hati. Kapan punya anak? Awalnya, aku menjawab sambil tersenyum, doakan saja ya. Tapi lama-kelamaan, pertanyaan itu terasa seperti jarum yang menusuk luka yang belum sembuh. Dan luka itu, sayangnya, paling sering digoreskan oleh satu orang, ibu mertuaku, Bu Ratna. Bu Ratna adalah wanita yang tegas dan suaranya selalu terdengar nyaring, seolah setiap kalimatnya adalah perintah. Tatapannya tajam, dan meski mulutnya sering tersenyum, kata-kata yang keluar jarang terasa manis. Ia tinggal di rumahnya sendiri, tapi kunjungannya ke rumah kami seperti jadwal rutin yang tak pernah terlewat setiap minggu. Dan setiap kedatangannya, aku tahu akan ada saja komentar yang membuatku ingin menghindar. Sore itu, aku sedang menyapu ruang tamu ketika bel pintu berbunyi. Begitu kubuka, Bu Ratna berdiri di ambang pintu, mengenakan kebaya biru muda dan tas tangan yang tampak mahal. Senyum tipis menghiasi bibirnya, tapi bukan senyum yang membuat hati hangat. "Assalamualaikum," ucapnya datar. "Waalaikumsalam, Bu. Silakan masuk," jawabku, memaksakan keramahan. Ia duduk di sofa, menaruh tasnya di samping, lalu matanya langsung berkeliling ruangan, seolah memeriksa apakah ada yang berubah. "Kamu belum hamil juga ya, Li?" tanyanya tiba-tiba. Nada suaranya seperti seorang guru yang memarahi murid. Aku menelan ludah, mencoba menjaga nada suaraku tetap tenang. "Belum, Bu. Kami masih berusaha." "Berusaha? Sudah 3 tahun, Li. Zaman sekarang, kalau perempuan sehat, setahun pun bisa." Jangan-jangan, ia menatapku lama, lalu menghela napas panjang. "Ah, sudahlah." Aku tahu ia sengaja menggantung kalimat itu, dan itu membuat dadaku semakin sesak. Tanganku yang memegang sapu mulai bergetar. "Bu, dokter bilang kondisi kami baik-baik saja. Mungkin memang belum rezeki. Rezeki atau bukan, kalau perempuan itu subur, pasti cepat. Anakku itu sehat, tidak pernah ada masalah," potongnya tajam. Kata-katanya bagai tamparan di wajah. Aku terdiam,
berusaha keras menahan air mata yang sudah menggenang. Aku mencoba mengalihkan pembicaraan, menawari teh dan kue, tapi suasana sudah dingin sejak awal. Tak lama kemudian, ia pamit dengan alasan ada urusan lain, meninggalkanku sendirian di ruang tamu yang terasa lebih sepi dari biasanya. Malamnya, Reza pulang sekitar pukul 8. Aku menunggunya di meja makan, berharap ia akan mengerti dan membelaku. Begitu ia duduk, aku langsung menceritakan kunjungan ibunya. "Za, tadi mama datang. Dia bilang aku mungkin mandul." Reza menghentikan gerakan sendoknya, menghela napas panjang. "Li, kamu jangan terlalu baper. Mama cuma khawatir." "Khawatir?" Dia menuduh aku mandul. "Za?" Suaraku meninggi tanpa sadar. Reza menatapku sebentar lalu mengusap wajahnya. "Ya, tapi kenyataannya kita memang belum punya anak." Aku menatapnya tak percaya. "Jadi kamu juga berpikir aku penyebabnya?" Tanyaku lirih. Ia terdiam. Dan diamnya itu jauh lebih menyakitkan daripada jawaban apapun. Sejak malam itu, aku mulai menyadari hal-hal kecil yang dulu kuabaikan. Panggilan telepon dari Bu Ratna yang semakin sering, bisikan-bisikan ketika aku lewat saat kami berkunjung, tatapan kasihan bercampur sinis dari sepupu-sepupu Reza. Semua itu membuatku merasa seperti tamu tak diundang di hidup suamiku sendiri. Aku masih mencoba bertahan, meyakinkan diriku bahwa badai ini akan reda, bahwa Reza akan tetap berdiri di sisiku. Tapi di sudut hatiku, rasa takut itu tumbuh seperti benih yang mulai mengakar, takut bahwa suatu hari, tuduhan Bu Ratna akan menjadi kenyataan yang Reza percayai. Dan yang tidak kusadari saat itu, hari ini hanyalah awal. Badai besar yang bisa menghancurkan hidupku sedang mengumpulkan kekuatannya, menunggu saat yang tepat untuk menerjang. Matahari siang itu menusuk mata, memantul dari kap mobil yang berjejer di halaman rumah Bu Ratna. Udara panas bercampur aroma sate yang dibakar di belakang rumah, menandakan pesta keluarga besar benar-benar sedang berlangsung. Aku duduk di kursi penumpang, diam saja, sementara Reza memarkir mobil di sisi kanan halaman. Jantungku berdetak cepat sejak kami keluar dari rumah, seakan tubuhku tahu ada badai yang menunggu di dalam. "Li, ingat ya, kita cuma sebentar. Habis makan langsung pulang," kata Reza, suaranya datar, matanya fokus ke arah parkiran. Aku menoleh, mencari sekilas rasa empati di wajahnya. "Za, kalau mamamu bilang sesuatu yang, ya, seperti waktu itu." Reza menghela napas, tangannya mengencang di setir. "Jangan bawa-bawa yang kemarin lagi. Kita nggak mau ribut di sini." Jawaban itu membuat dadaku mengeras. Tidak ada janji untuk membelaku, tidak ada kata menenangkan. Hanya peringatan supaya aku diam. Kami masuk lewat pintu depan. Dari dalam, terdengar riuh suara sepupu-sepupu Reza tertawa, denting sendok garpu beradu, dan suara khas Bu Ratna yang nyaring, sedang memerintah seseorang mengambil piring tambahan. Rumah itu besar, bergaya klasik dengan jendela tinggi dan perabot kayu yang mengkilap. Aroma kuah kari bercampur harum kue bolu menyeruak, tapi entah kenapa justru membuat perutku terasa mual. "Assalamualaikum," sapaku pelan. "Waalaikumsalam," beberapa orang menjawab sambil menoleh sekilas. Sebagian hanya melirik, lalu kembali tenggelam dalam obrolan. Aku melihat Bu Ratna di ujung ruang makan, mengenakan kebaya hijau zamrud dan perhiasan yang berkilat di pergelangan tangan. Ketika matanya bertemu denganku, ia tersenyum, senyum tipis yang terasa seperti garis pisau. "Oh, Alia datang juga. Kirain udah lupa jalan ke rumah sini," ucapnya lantang. Aku tersenyum kaku. "Maaf, Bu, kemarin-kemarin lagi banyak pekerjaan." "Kerjaan? Bagus kalau sibuk. Cuma,
Jangan sampai lupa kewajiban yang lebih penting, katanya sambil membalik badan, meninggalkan kalimatnya menggantung di udara. Kami duduk di meja makan panjang, dikelilingi keluarga besar. Aku berusaha bercakap seadanya dengan sepupu Reza yang duduk di sebelahku, tapi mataku menangkap lirikan-lirikan aneh dari beberapa tante yang duduk di seberang. Bisik-bisik mulai terdengar, tapi segera terputus ketika Bu Ratna berdiri, mengambil posisi di ujung meja. Mumpung kumpul semua, suaranya menggema, membuat percakapan di meja mereda. Ia menatap satu persatu anggota keluarga, lalu berhenti di Reza. Kalian tahu kan, Reza ini sudah 3 tahun menikah. Aku merasakan jantungku melorot. Ini akan ke arah yang aku takutkan. Iya, belum ada kabar bayi ya? Celetuk salah satu sepupu, seolah membantu membuka topik. Bu Ratna tersenyum tipis. Nah itu dia, sudah 3 tahun, tapi belum juga dikasih momongan. Kalau anak laki-laki saya ini sehat, ya berarti, tatapannya beralih padaku, lama, penuh penekanan. Masalahnya ada di pihak perempuannya. Seketika ruangan terasa sempit. Suara detak jam dinding terdengar jelas di telingaku, seolah waktu melambat. Bu, mungkin memang belum rezeki. Suaraku lirih, berusaha terdengar sopan meski hatiku bergetar. Rezeki itu datang kalau kita siap, Li. Kalau perempuan itu subur, setahun juga jadi. Mama cuma kasihan sama Reza. Umur terus jalan, katanya, nada suaranya tajam tapi dibalut seolah kekhawatiran. Beberapa orang di meja menghindari kontak mata denganku. Yang lain justru saling bertukar tatapan penuh makna. Ada yang berbisik, dan aku menangkap kata, mandul, meluncur dari bibir salah satu tante. Aku menoleh ke Reza, berharap ia akan bicara. Tapi ia hanya menghela napas, lalu berkata, Mama, kita kan belum tahu pasti penyebabnya. Mungkin memang harus diperiksa lagi. Kalimatnya membuatku membeku. Itu bukan pembelaan, itu membuka ruang bagi tuduhan itu untuk dianggap benar. Bu Ratna tersenyum puas. Betul. Mama cuma nggak mau lihat anak mama buang waktu. Banyak perempuan di luar sana yang bisa kasih kamu keturunan. Dadaku berdenyut sakit. Aku ingin menjawab, ingin melawan, tapi lidahku keluh. Kalau aku bersuara, aku tahu air mata akan jatuh, dan aku tidak mau mereka melihatku hancur. Aku bangkit, kursiku berderit keras, membuat beberapa orang menoleh. Permisi, saya ke kamar mandi sebentar. Ucapku, tapi langkahku justru mengarah ke teras. Di luar, udara panas menyambut. Aku berdiri memandang jalanan sepi, mencoba bernapas. Dari dalam rumah, suara tawa kembali pecah, seolah apa yang baru saja terjadi hanyalah hiburan kecil di tengah makan siang. Aku memegang pagar, merasakan besi panas di telapak tanganku. Dadaku penuh, marah, malu, sakit, dan dikhianati. Dan di dalam, Reza tetap duduk di meja itu. Bersama ibunya. Bersama tuduhan itu. Tanpa mencoba menghentikannya. Aku tidak tahu saat itu, tapi kejadian hari ini adalah lubang pertama di fondasi pernikahan kami. Lubang yang akan membesar, meretakkan segalanya, sampai satu hari nanti semuanya runtuh. Hujan turun deras malam itu. Bunyi air yang menghantam atap genting bercampur dengan suara detik jam dinding yang terasa lebih lambat dari biasanya. Aku duduk di ruang tamu, lampu menyala redup, televisi menyala tapi tanpa suara. Pukul sudah hampir 11 malam, dan Reza belum juga pulang. Nomor ponselnya sudah 2 kali kuhubungi, hanya masuk ke nada sambung, lalu mati. Dulu, aku akan panik. Sekarang, aku hanya diam, memandang pintu, mencoba membiasakan diri dengan kursi kosong di seberang meja makan.
Begini sekarang rutinitasku, memasak, menunggu, lalu makan sendiri. Pagi tadi, aku masih mencoba bicara padanya. Saat ia duduk terburu-buru mengenakan dasi, aku menanyakan, "Za, kamu pulang larut terus. Ada yang berubah di kantor?" Ia tidak menatapku, hanya merapikan dasi di cermin. "Banyak proyek. Kalau kamu nggak mau pusing, jangan terlalu banyak tanya." Nada itu seperti pintu yang ditutup di depanku, dan aku berdiri di luar tanpa kunci. Aku pikir hanya itu yang akan aku hadapi. Tapi siang tadi, pesan dari Rani kembali datang. "Li, aku nggak tahu harus ngomong atau enggak. Tapi aku lihat Tante Ratna makan siang sama Reza di kafe. Mereka sama perempuan muda, cantik, kayaknya teman mama. Mereka kelihatan akrab banget." Pesan itu membuat tubuhku dingin, meski matahari di luar membakar kulit. Aku mencoba menenangkan diri dengan berpikir mungkin itu urusan kerja, mungkin kebetulan. Tapi di lubuk hati, aku tahu, Bu Ratna tidak pernah melakukan sesuatu tanpa tujuan. Kepulangannya malam itu membawa aroma parfum asing. Bukan parfumku, dan bukan aroma kantor. Reza langsung menuju kamar mandi, lalu keluar sambil mengambil laptop tanpa menoleh padaku. "Kamu sudah makan?" tanyaku, berusaha menahan nada curiga. "Sudah," jawabnya singkat, lalu menyalakan laptop. Matanya fokus ke layar, seolah aku hanyalah perabot rumah yang tak memerlukan perhatian. Aku berdiri di dapur, memandang punggungnya. Punggung yang dulu menjadi tempatku bersandar, kini terasa asing, jauh, tak lagi mau membalik untuk melihatku. Kata-kata Bu Ratna di rumahnya tempo hari kembali berdengung, tapi kini ditambah dengan satu bayangan baru, wajah perempuan yang mungkin sedang ia siapkan sebagai penggantiku. Beberapa hari kemudian, jarak itu semakin jelas. Ia mulai menginap di luar kota, katanya karena urusan proyek mendadak. Tidak ada pesan, sudah sampai, atau jaga diri, seperti dulu. Hanya kesunyian yang mengisi malam-malamku. Di tengah kesepian itu, aku mulai sadar, pernikahan kami seperti gelas yang sudah retak. Meski masih berdiri di meja, setiap tetes air yang masuk hanya membuatnya pecah sedikit demi sedikit. Yang membuatku lebih sakit adalah ini bukan hanya tentang Reza. Ini tentang Bu Ratna yang dengan sabar, tanpa pernah meninggikan suara, mengatur langkah demi langkah ke arah kehancuran rumah tangga kami. Dan Reza, suamiku, tidak menutup pintu itu, dia membiarkannya terbuka lebar. Malam itu, saat aku memandangi tempat tidur kami yang terasa begitu luas, aku tahu, jarak ini bukan lagi sekadar kebetulan atau kesibukan. Ini adalah jarak yang sengaja dibuat, perlahan, hingga satu hari nanti aku akan sadar aku sendirian, bahkan sebelum benar-benar ditinggalkan. Hari itu Sabtu sore, langit kelabu seolah mencerminkan isi hatiku. Udara lembab memenuhi ruang tamu, sementara aku sibuk menata buku-buku di rak, mencoba mengalihkan pikiran dari rasa cemas yang belakangan jadi teman akrabku. Tanganku baru saja menumpuk 3 novel di ujung rak ketika ponsel di meja berdering. Nama Rani tertera di layar, dan entah kenapa dadaku langsung berdegup lebih cepat. Suara Rani terdengar terburu-buru, bahkan nyaris berbisik. "Li, kamu lagi di rumah?" Aku nggak tahu harus ngomong atau enggak. Tapi aku barusan lihat Reza di mall. Dia sama perempuan itu lagi, yang waktu itu makan siang sama Tante Ratna. Aku mematung. Suara hujan yang mulai rintik-rintik di luar, seperti mengisi jeda panjang di antara kami. "Kamu yakin itu dia?" tanyaku akhirnya, berusaha terdengar tenang meski jari-jariku mulai bergetar. Aku nggak mungkin salah lihat. Mereka duduk di kafe, berdua, kelihatan dekat. Dia bahkan megang tangannya. Kalimat itu membuat napasku tercekat.
Telepon terputus, dan dunia seolah mengecil. Buku-buku di tanganku terasa seperti batu, berat dan dingin. Aku tahu kalau aku pergi sekarang, aku akan menemukan sesuatu yang selama ini kutakutkan. Tapi aku juga tahu, kalau aku diam, aku akan terus hidup dalam penjara kecurigaan. Dalam hitungan menit, aku sudah menggenggam kunci mobil, melangkah keluar rumah. Udara dingin sore itu menusuk kulitku, tapi justru membuat langkahku semakin mantap. Perjalanan ke mal terasa aneh. Jalanan ramai, tapi semua suara seperti teredam. Wiper mobil bekerja lambat, menyapu air hujan yang memblurkan pandangan. Aku bahkan tak peduli pada klakson dari mobil di belakangku. Yang kupikirkan hanya satu, aku harus melihatnya dengan mataku sendiri. Dan di sanalah dia. Dari balik kaca kafe, aku melihat Reza duduk di sudut, mengenakan kemeja putih yang biasanya ia pilihannya untuk acara istimewa. Di depannya, seorang perempuan muda dengan rambut panjang tergerai rapi, bibirnya tersenyum manis. Matanya menatap Reza dengan cara yang dulu pernah menjadi milikku. Mereka tertawa kecil. Reza, suamiku, menyentuh tangannya, menggenggam sebentar, lalu menatapnya dengan sorot mata yang tak pernah lagi ia berikan padaku sejak berbulan-bulan lalu. Aku berdiri membeku. Suara di sekitarku hilang. Yang kudengar hanya detak jantungku sendiri, cepat, keras, dan sakit. Aku ingin melangkah, ingin menghampiri mereka dan menghancurkan momen itu. Tapi langkahku justru tertahan ketika sosok lain masuk ke frame penglihatanku. Bu Ratna. Ia mendekat ke meja, tersenyum puas, menepuk bahu Reza, lalu berbicara hangat pada perempuan itu. Pemandangan itu seperti potongan puzzle terakhir yang menyelesaikan gambar pengkhianatan. Semua cerita, semua sikap dingin, semua jarak yang ia buat, ternyata mengarah ke sini. Aku mundur perlahan, menelan ludah yang terasa seperti pasir. Mataku panas, air mata mulai menggenang tapi tertahan di sudut mata. Aku berjalan ke arah parkiran seperti robot, masuk ke mobil, menutup pintu, dan membiarkan hujan memukul kaca, menyembunyikan wajahku yang kini basah bukan hanya karena air dari langit. Malamnya, aku duduk di ruang tamu. Lampu hanya menyala satu, membuat bayangan panjang di dinding. Ruangan itu hening, tapi hening yang menekan, seperti udara di dalam balon yang hampir pecah. Ketika pintu terbuka, langkah Reza terdengar santai. Ia meletakkan kunci di meja, lalu melepas sepatu tanpa menoleh padaku. "Kamu dari mana?" tanyaku pelan, nadaku setenang yang bisa kubuat. "Dari kantor," jawabnya cepat, matanya menghindar. Aku tersenyum tipis, senyum yang bahkan membuat pipiku terasa kaku. "Kantor? Di mal? Sambil gandengan sama perempuan yang mama kenalin? Apa itu rapat kerja juga, Za?" Reza terdiam. Ada kilatan kaget di matanya, tapi ia segera memalingkan pandangan. "Alia, jangan mulai. Aku capek." Aku berdiri, mendekat. "Capek? Aku yang seharusnya capek, Reza. Capek jadi istri yang setia, sementara suaminya digandeng perempuan lain dengan restu mertuanya sendiri." Nadaku bergetar di ujung kalimat. Ia menghela napas panjang, lalu berkata dingin, "Kamu nggak ngerti, Li. Mama cuma pengen yang terbaik buat aku. Dan aku juga pengen punya keluarga, anak. Sesuatu yang kamu belum bisa kasih." Kalimat itu memukulku lebih keras dari apapun. Aku mundur selangkah, merasakan duniaku runtuh sedikit demi sedikit. Tidak ada lagi nada sayang di suaranya, tidak ada lagi ruang bagiku di hatinya. Malam itu kami tidur di ranjang yang sama, tapi jarak di antara kami seperti lautan. Dan aku tahu, dari titik ini, kami sedang bergerak menuju tepi jurang,
Hanya tinggal menunggu kapan salah satu dari kami akan mendorong yang lain jatuh. Hujan deras turun sejak pagi, menutup cahaya matahari dengan tirai abu-abu. Di ruang tamu, aroma kopi yang kuseduh tadi sudah dingin, sementara aku duduk di sofa, mencoba membaca novel tapi tak satu pun kata masuk ke kepalaku. Pikiran terus kembali pada percakapan malam itu. Kata-kata Reza, tentang anak, tentang aku yang belum bisa kasih, terus memukul di dalam kepala, seolah ada palu yang tak berhenti menghantam. Sekitar pukul 11 siang, pintu rumah terbuka. Suara hak sepatu beradu dengan lantai marmer, iramanya tenang tapi penuh kepastian. Bu Ratna masuk tanpa salam. Seperti biasa, langsung melepas payung lipatnya dan menaruhnya di dekat pintu. Ia memakai setelan batik rapi, wajahnya segar meski udara luar begitu lembab. "Alia, kita perlu bicara," katanya datar. Aku menutup buku, mencoba berdiri tegap. "Tentang apa, Bu? Jangan pura-pura nggak tahu." Ia berjalan ke arah kursi, duduk, lalu merapikan lipatan rok batiknya. "Aku lihat kamu kemarin di mal. Kamu datang diam-diam, lalu pergi tanpa menyapa. Kenapa? Malu? Atau marah?" Jantungku berdegup cepat, tapi aku menahan nada suara. "Saya cuma nggak mau bikin keributan di depan umum." Ia tersenyum tipis, senyum yang tak sampai ke matanya. Keributan atau tidak, masalahnya tetap sama. Reza butuh istri yang bisa melengkapi dia. "Kamu sudah hampir 3 tahun menikah, Alia. Sampai sekarang, belum ada tanda-tanda kamu akan memberi cucu untuk keluarga ini." Kalimat itu menusuk, tapi aku tidak ingin memberinya kepuasan melihatku goyah. "Kami sudah coba, Bu. Tidak semua hal bisa diatur sesuai keinginan. Tapi semua hal bisa diatur kalau kamu tahu kapan harus mundur," jawabnya cepat. "Anak perempuan yang kemarin kamu lihat, dia dari keluarga baik-baik. Latar belakangnya jelas. Dan yang terpenting, dia siap memberi Reza keturunan." Rasanya seperti ada batu yang menghantam dadaku. Aku terdiam beberapa detik, menatap wajahnya yang tenang tapi penuh perhitungan. "Jadi maksud Ibu, saya harus keluar dari rumah ini?" Ia menyandarkan punggung, mengamati reaksiku. "Kalau kamu mau Reza bahagia, iya. Lagi pula, daripada nanti dia memilih pergi tanpa bicara, lebih baik kamu yang ambil langkah dulu. Kamu masih muda, masih bisa mulai hidup baru. Jangan paksakan sesuatu yang jelas-jelas tidak cocok." Suara hujan di luar semakin keras, menelan sebagian kata-katanya, tapi intinya sudah jelas. Rumah ini, yang seharusnya menjadi tempatku merasa aman, kini terasa seperti dinding dingin yang menutup semua jalan keluar. Aku mencoba menahan air mata, tapi panasnya sudah memenuhi kelopak mata. Reza pulang siang itu, basah kuyup, dan suasana langsung berubah hening ketika ia melihat kami duduk berhadapan. Ia meletakkan tas kerja, lalu menatapku sebentar sebelum mengalihkan pandang ke ibunya. "Mama, sebaiknya jangan bahas ini sekarang," katanya. Suaranya terdengar lelah tapi juga tidak berpihak padaku. Aku menunggu tatapannya, menunggu setidaknya sedikit pembelaan. Tapi yang kudapat hanyalah punggungnya ketika ia berjalan ke kamar. Bu Ratna bangkit, meraih tas tangannya, lalu berdiri di depanku. "Pikirkan baik-baik, Alia. Kadang mencintai itu bukan berarti bertahan, tapi melepaskan." Kalimat itu ia ucapkan dengan nada halus, tapi setiap katanya seperti belati yang menggores perlahan. Ketika pintu menutup di belakangnya, aku masih duduk di sofa, kaku, memandangi genangan air hujan di lantai dekat pintu masuk. Di luar, langit tetap kelabu. Di dalam, rasanya lebih gelap lagi. 3 hari setelah percakapan itu,
Rumah ini seolah berubah menjadi sangkar besi yang merapatkan jerujinya setiap jam. Dindingnya yang biasanya terasa netral kini seperti memantulkan suara-suara di kepalaku. Suara Bu Ratna, suara Reza, bahkan suara hatiku sendiri yang berbisik kalau aku sudah tidak diinginkan. Setiap langkah kakiku di lantai marmer terdengar terlalu nyaring, seperti mengganggu keheningan yang rapuh. Bahkan saat aku bernapas, aku merasa udara di sini menolak masuk ke paru-paruku. Reza akhir-akhir ini jarang sekali mengajakku bicara. Saat pulang, ia selalu larut malam, dan jikapun di rumah, jemarinya tak pernah lepas dari ponsel. Aku tidak perlu menebak siapa yang ada di balik layar itu. Matanya yang kadang tersenyum sendiri sudah cukup memberitahu. Tidak ada lagi candaan kecil sebelum tidur, tidak ada lagi sentuhan yang terasa hangat. Pagi itu, hujan kembali turun sejak subuh, menggerimis lalu membesar menjadi tirai air yang memburamkan pandangan keluar jendela. Aku memutuskan membereskan lemari pakaian, sekadar mengisi waktu. Baju-baju lama yang jarang kupakai tetap kusimpan. Entah karena ada kenangan, atau mungkin karena aku belum siap melepaskan apapun yang tersisa. Saat aku sedang melipat sweater biru tua, hadiah dari Reza di ulang tahunku yang kedua, pintu depan terbuka. Suara hak sepatu dan tawa perempuan terdengar jelas di ruang tamu. Tawa itu asing, nyaring, dan terlalu cerah untuk rumah yang selama ini sunyi. Aku keluar dari kamar, langkahku terhenti di ambang pintu koridor. Di sana berdiri Reza, setengah basah kuyup, membawa kantong belanja di satu tangan. Di sampingnya ada perempuan yang tak asing bagiku, dia perempuan yang kulihat di kafe tempo hari. Rambutnya sedikit berantakan karena hujan, tapi wajahnya segar dan penuh percaya diri. Dan yang membuat perutku mengeras adalah pemandangan di sofa. Bu Ratna duduk di sana, tersenyum lebar, pandangannya penuh rasa bangga, seolah sedang menyambut menantu baru. "Alia," ucap Bu Ratna dengan nada ringan, nyaris manis. "Ini Dinda. Mama ajak dia mampir. Sekalian kenalin lebih baik. Kan kamu harus tahu orangnya sebelum..." "Ya, sebelum semuanya jelas." Sebelum semuanya jelas. Kata-kata itu bergaung di kepalaku seperti palu memukul gong logam. Mataku berpindah dari wajah Bu Ratna ke Reza, lalu ke Dinda. Dinda melangkah maju dengan senyum yang manis, tangannya terulur. "Halo, Kak Alia." Tanganku terasa kaku saat menyambutnya. Sentuhan kulitnya hangat, terlalu nyata untuk kuanggap mimpi buruk. Jari-jarinya sedikit menekan telapak tanganku, seolah ingin memastikan aku merasakan kehadirannya sepenuhnya. "Reza, ini maksudnya apa?" Suaraku keluar pelan tapi tegas, mencoba menahan gemetar. Ia tidak menjawab langsung, hanya sibuk menaruh kantong belanja di meja, punggungnya menghadapku. "Mama cuma pengen kita semua ngobrol baik-baik." Ngobrol baik-baik. Di ruang tamu rumahku sendiri, dengan perempuan lain duduk santai di kursi yang biasanya menjadi tempatku. Mereka mulai bercakap tentang cuaca yang tak kunjung cerah, tentang pekerjaan Dinda, bahkan sampai membahas rencana liburan yang entah sejak kapan sudah masuk pembicaraan mereka. Aku duduk di ujung sofa, tubuhku kaku, seperti tamu tak diundang yang dipaksa ikut acara keluarga orang lain. Tidak ada satupun yang mengajak aku bicara, dan aku tidak ingin menjadi bagian dari obrolan itu. Sampai akhirnya Bu Ratna menatapku dan berkata dengan nada lembut tapi mematikan, "Alia, Mama rasa kamu sudah bisa mulai cari tempat tinggal sendiri. Mama dan Reza nggak mau kamu merasa terbuang. Tapi, ini lebih baik untuk semua." Aku menoleh pada Dinda, dan di sela-helai rambut yang ia rapikan, aku melihat matanya melirik ke arah Reza. Reza membalas tatapan itu dengan senyum samar, bukan senyum basa-basi, tapi senyum yang syarat pengertian, seolah mereka sudah berbagi rahasia yang sama. Dada dan tenggorokanku terasa panas, napasku tersengal. Aku berdiri,
memandangi mereka satu persatu, lalu mengucapkan pelan, nyaris berbisik tapi setiap kata mengiris. Kalian bisa lanjutkan, rumah ini bukan lagi rumahku. Aku melangkah masuk ke kamar, menutup pintu dengan keras. Tanganku gemetar saat menarik koper dari bawah ranjang. Bunyi roda koper menggesek lantai seperti paku yang mematri kenyataan. Aku pergi, dan kali ini tidak akan kembali. Bukan karena kalah, tapi karena medan ini sudah tidak layak diperjuangkan. Ketika aku keluar lagi, membawa koper dan tas selempang, mereka semua terdiam. Hanya suara hujan di luar yang terdengar, menghantam atap dan kaca jendela. Aku tidak menatap siapapun, tidak memberi salam. Aku membuka pintu, dan udara dingin basah langsung menyambut. Hujan turun lebih deras dari sebelumnya, membasahi rambut dan jaketku. Langkahku cepat. Seakan setiap detik yang kuhabiskan di sini adalah sisa napas yang membebani paru-paruku. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar tidak peduli kemana kakiku akan membawaku. Yang penting, menjauh dari sini. Hujan masih menempel di tubuhku ketika aku turun dari taksi di depan sebuah rumah kos kecil di pinggir kota. Jalanan becek, lampu jalan memantulkan warna kuning pucat di genangan air. Pemilik kos, perempuan parubaya dengan wajah lelah, membuka pintu, menyambutku tanpa banyak tanya. Mungkin karena ia sudah terbiasa melihat orang datang dengan koper dan mata sembab. Kamar yang kutempati hanya berisi satu ranjang besi, lemari kecil, dan meja tulis dengan cat yang mulai mengelupas. Bau lembab langsung menyergap, bercampur dengan aroma kapur barus dari lemari. Aku meletakkan koper di sudut ruangan, duduk di ranjang, dan baru saat itu aku sadar betapa sunyinya tempat ini. Tidak ada suara langkah di lantai marmer, tidak ada suara pintu dibuka tanpa salam, tidak ada tatapan yang mengukur keberadaanku. Hanya suara hujan di luar, menetes pelan dari talang yang bocor. Kupandangi langit-langit yang bercak-bercak air. Mataku panas, tapi air mata yang keluar terasa berbeda dari sebelumnya. Ini bukan tangisan karena kalah atau diusir, ini adalah pelepasan, seperti menumpahkan racun yang terlalu lama menetap di dalam tubuh. Malam itu aku duduk di tepi ranjang, memegang ponsel. Pesan-pesan dari Reza hanya berisi kalimat singkat, jaga diri. Tidak ada permintaan untuk kembali. Tidak ada penjelasan. Dan entah kenapa, itu membuat hatiku semakin mantap. Perutku mulai lapar, tapi aku tidak ingin keluar. Aku memesan mie instan dari warung dekat kos melalui pesan singkat. Saat mengetik, jemariku sempat berhenti, terpikir bahwa selama ini aku hampir tidak pernah memesan makanan untuk diriku sendiri. Selalu ada Reza, selalu ada orang lain yang mengatur. Malam ini, aku memutuskan untuk makan karena aku ingin, bukan karena seseorang menyuruh atau mengingatkan. Ketika mie hangat itu tiba, aku memakannya pelan-pelan. Rasanya sederhana, bahkan cenderung hambar, tapi ada rasa aneh yang mengisi dada. Rasa bahwa ini milikku. Hidupku, keputusanku, porsiku. Di luar, hujan mulai reda, menyisakan aroma tanah basah yang masuk dari jendela kecil. Aku berdiri, membuka kunci jendela itu, membiarkan udara malam menyentuh wajahku. Gelap di luar tidak lagi menakutkan. Justru di kegelapan ini, aku merasa punya ruang untuk bernapas. Aku belum tahu besok akan bagaimana. Aku belum tahu di mana aku akan bekerja, atau bagaimana aku akan membayar sewa bulan depan. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa bahwa apapun yang terjadi nanti akan menjadi pilihanku sendiri. Dan mungkin, hanya mungkin, itu lebih berharga daripada apapun yang kutinggalkan. Matahari belum sepenuhnya naik ketika suara azan subuh dari masjid kecil di ujung gang membangunkanku. Cahaya pucat masuk melalui celah gorden, menyingkap debu yang melayang di udara.
Punggungku pegal karena tidur di kasur tipis, tapi bukan itu yang membuatku bangun lebih awal. Ada rasa resah yang mendesak dari dalam, seperti tubuhku tahu aku tak bisa lagi membuang waktu. Kepalaku masih berat. Sisa mimpi yang samar-samar menggabungkan wajah Reza, senyum Dinda, dan tatapan dingin Bu Ratna. Mereka hadir bersamaan, membuatku bangun dengan dada yang sesak. Aku duduk di tepi ranjang, memegang ponsel, membuka daftar kontak. Jemariku berhenti di nama Bunda. Beberapa kali aku hampir menekan, tapi bayangan suara ibuku yang penuh kekhawatiran membuatku ragu. Aku tidak ingin ia tahu dalam keadaan seperti ini. Aku ingin, setidaknya, saat aku menghubunginya nanti, aku sudah punya cerita bahwa aku baik-baik saja. Perutku kembali lapar, tapi aku menahan diri. Uang di dompet dan di rekening harus dihitung benar-benar. Aku menyalakan ponsel, mencari lowongan kerja. Tawaran yang muncul kebanyakan pekerjaan kasar dengan gaji harian. Sebagian ada yang terlihat menjanjikan tapi jauh dari lokasi. Dalam hati, aku merasa seperti kembali ke titik paling mentah dalam hidupku, seperti remaja yang baru lulus sekolah tanpa bekal apapun. Saat aku sedang menandai beberapa lowongan untuk dicoba, sebuah pesan masuk. Nomor itu tidak tersimpan, tapi aku tahu betul siapa pengirimnya. Kalau kamu mau, kita bisa ngobrol. Ada hal yang harus kamu tahu. Hanya begitu isinya. Tidak ada nama, tapi nada itu jelas milik Reza. Aku menatap layar ponsel cukup lama. Tangan kananku sempat bergerak mengetik balasan, tapi aku menghentikannya. Ada hal yang harus kamu tahu, bisa berarti apa saja. Penyesalan, pembelaan, atau sekadar jebakan halus untuk membuatku kembali. Dan aku sadar, setiap kali aku membiarkan pintu itu terbuka, aku akan kembali masuk ruangan yang sama, dengan jeruji yang sama. Aku menaruh ponsel, berdiri, lalu merapikan rambut. Aku memutuskan keluar, mencari pekerjaan, sebelum matahari benar-benar tinggi. Suasana gang masih sepi, hanya beberapa ibu-ibu yang menyapu halaman, dan aroma gorengan dari warung kecil di tikungan. Aku menegakkan punggung, mencoba memberi sinyal pada dunia bahwa aku bukan lagi perempuan yang dipukul mundur. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu ini akan menjadi perjalanan yang panjang. Setiap langkah di pagi itu terasa seperti ujian, bukan hanya melawan rasa takut akan masa depan, tapi juga melawan tarikan masa lalu yang diam-diam masih menunggu di balik pintu. Dan entah kenapa, di sela suara sapu lidi dan deru motor yang lewat, aku mendengar bisikan kecil di kepalaku, kali ini, jangan kembali. Siang itu udara terasa panas menusuk, debu jalan menempel di wajahku setiap kali angin lewat. Aku sudah melamar di 3 toko, 2 kafe kecil, dan 1 minimarket. Sebagian hanya menerima lamaran dan tersenyum tipis. Sebagian lagi bahkan tidak menoleh penuh saat aku berbicara. Kaki mulai pegal, tapi aku menolak pulang dengan tangan kosong. Di ujung jalan, ada sebuah toko buku bekas dengan cat kusam. Jendelanya dipenuhi poster acara baca puisi dan diskusi kecil. Papan namanya hampir tak terbaca, tapi entah kenapa aku merasa ingin masuk. Bau kertas tua langsung menyergap ketika pintu terbuka. Seorang pria parubaya dengan kacamata tebal berdiri di balik meja kasir, menatapku dengan raut ingin tahu. Cari buku? Tanyanya. Sebenarnya, cari kerja, jawabku, mencoba tersenyum. Ia diam sebentar, lalu menatap papan catatan kecil di sebelahnya. Kebetulan, saya butuh orang untuk bantu merapikan stok dan jaga toko. Gajinya memang gak besar, tapi, ia menatapku sekali lagi, toko ini butuh orang yang tahan dengan sepi. Sepi. Kata itu anehnya membuatku lega. Aku mengangguk cepat, lalu ia memintaku datang besok pagi untuk mulai mencoba. Tidak ada wawancara panjang,
hanya kesepakatan sederhana. Keluar dari toko itu, langkahku terasa lebih ringan. Rasanya seperti menemukan sebutir pasir di tengah gurun. Kecil, tapi membuktikan bahwa jalan keluar mungkin ada. Aku berjalan pulang dengan kantong plastik berisi sebotol air mineral dan roti manis, memikirkan betapa besok aku akan menghabiskan waktu di antara tumpukan buku, bukan di antara tatapan penuh penilaian. Tapi malamnya, ketika aku duduk di ranjang sambil memakan roti itu, suara notifikasi ponsel memecah keheningan. Kali ini bukan dari Reza. Nomornya juga tak tersimpan. Pesannya hanya satu baris, "Kamu pikir kamu aman di sana?" Jantungku langsung berdetak lebih cepat. Aku memeriksa nomor itu, asing, tapi nadanya dingin dan mengancam. Aku menutup layar, mencoba meyakinkan diri bahwa itu mungkin pesan salah kirim. Tapi 5 menit kemudian, pesan kedua masuk, "Aku tahu kos kamu. Hati-hati kalau pulang malam." Tanganku gemetar, roti di tanganku terasa hambar. Aku menatap pintu kamar yang terkunci, mendengarkan suara di luar, hanya angin dan suara televisi samar dari kamar tetangga. Tapi bayangan ancaman itu sudah merayap ke seluruh ruang, membuat udara terasa lebih berat. Di kepalaku, satu pertanyaan berputar-putar. Apakah ini hanya kebetulan, atau masa laluku benar-benar mengikuti jejakku? Dan yang lebih menakutkan lagi, kalau memang iya, apa aku siap untuk menghadapinya? Malam itu aku nyaris tidak tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan sosok berjaket hitam itu muncul, berdiri di pinggir jalan dengan tatapan yang tak pernah lepas. Pesan terakhirnya terus berputar di kepalaku, bukan semua pintu yang terbuka berarti aman. Seolah-olah ia tahu betul bahwa aku sedang mencoba memulai hidup baru, dan ia berniat merusaknya. Begitu fajar datang, aku memutuskan satu hal, aku tidak akan hanya diam dan menunggu. Selama ini, aku selalu membiarkan rasa takut menuntunku untuk menghindar. Tapi sekarang, menghindar sama saja dengan mengundang mereka untuk terus menginjakku. Di sela perjalanan menuju toko, aku memperhatikan sekitar lebih teliti. Pandanganku menyapu setiap sudut gang, memeriksa siapa yang lewat di belakangku, siapa yang berdiri terlalu lama di pinggir jalan. Namun, pagi itu jalanan terlihat biasa saja, terlalu biasa, sampai membuatku curiga. Toko buku sepi seperti kemarin. Pak Arman sedang menyalakan komputer kasir ketika aku masuk. "Kamu kelihatan pucat," katanya. Aku hanya tersenyum tipis, tidak ingin menjelaskan apa yang terjadi. Tapi di dalam hati, aku mencatat, ia harus tahu suatu saat nanti, jika keadaan makin parah. Siang menjelang, aku menyusun buku di rak bagian belakang, bagian yang jarang dikunjungi pelanggan. Di sela-sela itu, aku membuka ponsel dan mencari cara melacak nomor anonim yang mengirim pesan kemarin. Semua artikel yang kubaca memberi jawaban yang sama, tidak mudah melacak tanpa bantuan pihak berwenang. Dan itu berarti harus membuat laporan polisi, sesuatu yang masih kupertimbangkan, karena aku tahu risikonya jika berita ini sampai ke telinga orang yang salah. Saat aku sedang menata buku, bel pintu berbunyi. Sekilas aku mengintip dari selarak. Bukan pelanggan biasa, ia tinggi, mengenakan hoodie abu-abu kali ini. Aku tidak bisa melihat wajahnya jelas karena ia menunduk. Tapi gerak tubuhnya terasa terlalu familiar. Ia mondar-mandir di antara rak, pura-pura melihat buku, lalu berhenti di sudut ruangan dengan punggung menghadapku. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Tanganku berhenti memegang buku, jantungku berdetak kencang. Beberapa detik kemudian, ia mengeluarkan ponsel, mengarahkannya ke kaca jendela, lalu menunduk lagi. Aku tidak yakin apakah ia memotretnya atau hanya mengetik pesan. Keinginanku untuk diam di tempat bertarung dengan dorongan untuk melangkah maju. Akhirnya,
Aku pura-pura menuju meja kasir, melewati jarak beberapa meter darinya. Saat aku melangkah, ia tiba-tiba menoleh. Pandangan kami bertemu. Mata itu, aku mengenalnya. Dingin, menghitung, dan penuh sesuatu yang tidak kukenal namanya selain bahaya. Tanpa membeli apapun, ia keluar. Pak Arman yang berdiri di kasir hanya menatap punggungnya sampai pintu menutup. Orang itu lagi, gumamnya. Suaranya rendah, tapi cukup untuk membuatku menoleh. Lagi? Dia pernah kesini sebelumnya? Tanyaku cepat. Pak Arman menghela napas. Beberapa kali. Selalu datang, melihat-lihat, tapi jarang beli. Kadang berdiri di luar lama sekali. Kukira dia hanya suka suasana toko. Kata-kata itu menusukku. Suka suasana toko, atau suka mengamatiku? Sore itu, ketika aku hendak pulang, aku mencoba trik kecil. Berjalan melewati rute berbeda, memotong jalan lewat gang sempit, lalu berbelok ke arah berlawanan dari kosku. Tapi dari ujung mata, aku menangkap bayangan seseorang di kejauhan. Hoodie abu-abu itu. Dia tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk membuatku tahu bahwa setiap langkahku sedang diikuti. Sampai di kos, aku langsung mengunci pintu dan mematikan lampu. Nafasku memburu, bukan hanya karena rasa takut, tapi juga karena satu kesadaran baru, ini bukan sekadar orang asing. Ada motif di balik semua ini, dan aku harus tahu sebelum semuanya terlambat. Malamnya, aku menerima pesan baru. Kalau kamu mau tahu kenapa, buka laci meja toko besok. Aku menatap layar ponsel, jantungku berdetak seperti genderang perang. Untuk pertama kalinya, aku merasa permainan ini baru saja dimulai, dan aku tidak tahu apakah aku siap menjadi bagian di dalamnya. Pagi itu, langkahku menuju toko terasa seperti menyeret beban yang tak kasat mata. Langit cerah, matahari memantulkan cahaya hangat di aspal, tapi hawa di sekelilingku dingin yang bukan berasal dari udara pagi, melainkan dari sesuatu yang lebih dalam. Kata-kata di pesan semalam terus bergema di kepalaku, memukul ritme yang membuat telapak tanganku berkeringat. Buka laci meja toko besok. Begitu memasuki toko, aroma buku-buku tua langsung menyergap hidungku. Biasanya, bau itu menenangkan, tapi kali ini membuat tengkukku meremang. Pak Arman sedang sibuk menata buku di rak depan. Ia menoleh sebentar dan mengangguk, lalu kembali pada pekerjaannya tanpa komentar. Aku menahan diri untuk tidak langsung menuju meja kasir. Aku mencoba memberi kesan seperti hari-hari biasa, walaupun perutku melilit karena tegang. Meja kasir tampak sama seperti kemarin. Komputer, tumpukan nota penjualan, sebuah cangkir kopi setengah penuh. Tapi aku tahu di bawahnya ada laci yang menunggu untuk dibuka. Jari-jariku dingin saat menyentuh kunci yang tergantung di leherku. Aku berjongkok, mendorong kursi sedikit ke belakang, lalu memasukkan kunci itu ke lubang kecil di sisi laci. Bunyi klik terdengar jelas, dan hatiku memukul keras di dada. Laci terbuka perlahan, seperti adegan dari mimpi buruk yang tak bisa dihentikan. Di dalamnya hanya ada satu benda mencolok, sebuah amplop coklat lusuh, pinggirnya sedikit sobek dan basah di sudut kanan bawah, seolah pernah terkena air. Tidak ada nama, tidak ada tulisan. Aku menarik amplop itu keluar dengan hati-hati, menatapnya sejenak sebelum membukanya. Di dalamnya ada 3 benda, sebuah foto lama, selembar kertas terlipat, dan sebuah flash disk hitam kecil. Saat melihat foto itu, dunia di sekelilingku seakan berhenti berputar. Itu adalah aku, mengenakan gaun pengantin putih, di pelaminan yang seharusnya menjadi hari terindah hidupku. Tapi di belakangku, nyaris menempel di bahuku, ada sosok perempuan yang tak seharusnya ada di sana. Wajahnya sedikit kabur, tapi tubuhnya, posturnya, gaya berdirinya,
Aku tak perlu ragu. Itu Bu Ratna. Tatapannya tajam, nyaris menusuk punggungku dalam foto itu. Bukan tatapan bahagia seorang mertua, tapi tatapan seseorang yang sedang memastikan rencananya berjalan sesuai kehendak. Dengan tangan bergetar, aku membuka lipatan kertas. Tulisan tangannya rapi, ditekan dengan kuat hingga tinta hampir menembus kertas. Dia bukan untukmu. Aku tahu rahasianya, dan kamu juga akan tahu. Waktu akan membuktikan bahwa semua yang kulakukan adalah untuk menyelamatkanmu. Tidak ada tanda tangan, tapi aku tak butuh itu. Bentuk huruf-hurufnya, caranya memiringkan T dan memanjangkan ekor Y, aku bisa mengenalinya bahkan dalam mimpi. Sisa isi amplop adalah sebuah flash disk kecil. Rasanya benda itu lebih berat dari yang seharusnya. Aku melirik ke arah Pak Arman yang masih membelakangi meja, lalu dengan gerakan cepat, kusembunyikan flash disk itu di saku celana. Benda ini bukan untuk dibuka di sini. Terlalu berbahaya. Hari itu berjalan lambat. Setiap suara bel pintu membuatku tersentak. Aku mencoba melayani pelanggan seperti biasa, tapi pikiranku terus berputar, mengulang-ulang pertanyaan yang sama. Siapa yang menaruh amplop ini di sini? Apakah penguntit itu bekerja sendiri? Atau ada orang lain yang terlibat? Dan kenapa? Kenapa Bu Ratna masih membayangi hidupku bahkan setelah aku keluar dari rumah itu? Menjelang sore, aku berpura-pura sakit kepala dan meminta pulang lebih awal. Begitu sampai di kos, aku menutup semua gorden, mengunci pintu, lalu menyalakan laptop. Tanganku sedikit gemetar saat memasukkan flash disk itu. Di dalamnya hanya ada satu folder, bernama Kebenaran. Folder itu berisi 5 file video. Aku mengklik video pertama, dan layar laptop menampilkan rekaman dari sudut gelap sebuah ruangan. Reza duduk di meja makan, wajahnya terlihat jelas. Ia sedang berbicara pada seseorang yang tak terlihat kamera. Kalau dia mandul, buat apa dipertahankan? Ibuku juga bilang begitu. Lagi pula, aku sudah punya pilihan lain. Sakitnya mendengar kata-kata itu seperti ditikam dari belakang. Aku menutup video, tapi rasa ingin tahu yang bercampur amarah memaksaku membuka video kedua. Kali ini, Bu Ratna yang muncul di layar, berdiri di dapur, berbicara lewat telepon. Aku sudah atur semuanya. Dia akan keluar sendiri dari rumah. Yang penting Reza ikut saja. Anak itu terlalu polos untuk tahu yang sebenarnya. Aku memandangi layar dengan mata panas, napas terengah. Potongan-potongan puzzle yang selama ini mengambang mulai menyatu. Perceraian itu bukan hanya karena gosip atau kesalahpahaman. Mereka merencanakan semuanya. Mereka mengatur bagaimana aku terlihat bersalah, bagaimana aku dipaksa keluar tanpa pilihan. Sebelum sempat memutar video ketiga, ponselku bergetar di meja. Nomor tak dikenal itu lagi. Pesannya singkat, itu baru permulaan. Jangan percaya siapapun di sekitarmu. Aku duduk terpaku, layar ponsel masih menyala di tanganku. Dada terasa sesak, tapi di balik rasa takut itu, ada sesuatu yang lain, dorongan untuk membalas, untuk mengungkap semuanya. Jika ini memang baru permulaan, maka aku harus bersiap. Karena aku mengerti sekarang, permainan ini bukan sekadar tentang bertahan hidup. Ini adalah perang, dan aku tak berniat menjadi pihak yang kalah. Malam itu aku tak tidur. Lampu kamar tetap menyala, cahayanya memantul di dinding pucat seperti kulit yang kehilangan darah. Laptop masih terbuka di atas meja, layar menampilkan jeda video ketiga yang belum sempat kuputar. Jarum jam merangkak pelan, tapi setiap detiknya terasa seperti tetes air yang menunggu jatuh di kening seseorang yang diikat. Penyiksaan yang tak terlihat tapi membuat pikiran pecah. Setiap kali mataku hampir terpejam,
Bayangan wajah Bu Ratna muncul dari balik gelap kelopak, diikuti suara Reza yang dingin dan tegas dalam rekaman itu. Kata-kata mereka seperti paku yang menembus lapisan tenang yang selama ini kupaksakan. Di luar, suara motor melintas memecah keheningan, memaksaku menoleh ke jendela berulang kali. Setiap suara langkah di gang kos memicu rasa ingin mengunci pintu sekali lagi, meski aku tahu pintu itu sudah terkunci rapat. Menjelang pukul 3 pagi, aku menyerah. Menunggu hanya membuatku semakin lemah. Aku sadar bahwa selama ini aku bermain di papan catur yang mereka atur. Menunggu langkah mereka, menunggu giliran. Aku harus membalikkan keadaan. Rasa takutku masih ada, tapi sekarang ada sesuatu yang baru di bawahnya. Amarah yang menggerogoti seperti api kecil yang menyala diam-diam di bawah arang. Pagi itu aku keluar lebih awal, mengenakan jaket hitam tipis. Saku dalamnya menjadi tempat persembunyian flash disk. Alih-alih menuju toko buku, aku berjalan menyusuri jalanan yang masih basah sisa hujan dini hari, menuju sebuah warung internet di ujung kota. Tempatnya kecil, bau asap rokok yang basi menempel di udara, dan komputer-komputernya sudah tua, layarnya besar dan tebal seperti kotak televisi zaman dulu. Aku memilih bilik paling pojok, punggungku menghadap dinding, supaya tak ada yang bisa mengintip dari belakang. Kupasang flash disk, membuka folder, kebenaran. File ketiga menunggu, namanya hanya berupa angka. Rekaman ini lebih buram dari sebelumnya, suara kipas angin di latar terdengar lebih keras daripada dialog yang terekam. Tapi aku mengenali suara itu. Bukan Reza. Bukan Bu Ratna. Lelaki ini berbicara pelan, seperti takut didengar orang lain. Dia menyebut namaku, lalu tertawa rendah. Suara tawanya aneh, pendek, tapi ada nada puas di dalamnya. Seperti seseorang yang baru saja menemukan rahasia orang lain. Lalu kalimat itu keluar, begitu jelas hingga tubuhku membeku. Kalau dia mulai curiga, habisi saja. Aku punya orang. Aku memutar ulang. Sekali, 2 kali, 3 kali. Suara itu semakin jelas di telingaku, seolah pria itu duduk di kursi sebelah. Aku mencoba mengingat, aku pernah mendengarnya. Di ruang tamu rumah Reza, di pesta kecil saat ada rekan bisnisnya datang. Waktu itu, tawa yang sama terdengar saat dia bercanda dengan Bu Ratna. Aku tak pernah tahu namanya. Tapi sekarang, aku tahu satu hal, dia ada di lingkaran terdekat mereka. Aku menyalin semua video ke folder tersembunyi di ponsel. Saat keluar dari warnet, udara pagi yang seharusnya segar justru terasa menekan, membuat napas lebih berat. Di seberang jalan, seorang pria duduk di atas motor matic. Helm full face menutup seluruh wajahnya, visor hitamnya memantulkan cahaya matahari. Dia tidak bergerak, tapi tubuhnya sedikit condong ke arahku. Aku tahu dia melihat. Aku berjalan santai, mencoba tidak memberi tanda panik. Tapi saat aku menyeberang, motor itu perlahan bergerak, menjaga jarak yang sama dariku. Mataku mencari rute alternatif. Begitu melihat gang sempit di kiri jalan, aku berpura-pura melihat etalase toko yang tutup, lalu berbelok cepat ke gang itu. Motor itu tak bisa masuk. Aku terus berjalan, melewati kios-kios yang belum buka, bau roti basi dan minyak goreng sisa semalam menempel di udara. Lorong kecil itu berakhir di belakang pasar, dan dari sana aku bisa masuk ke jalur pintas menuju pintu belakang toko buku. Napasku mulai tenang ketika aku melihat pintu itu. Tapi rasa tenang itu hilang saat aku mendapati Pak Arman sudah di dalam, berdiri di dekat meja kasir seperti sedang menunggu. "Alia, kamu dari mana? Kok lewat belakang?" Suaranya datar, tapi matanya bergerak cepat, memindai wajahku seperti mencari sesuatu yang tak kukatakan. "Cuma, mau cepat aja," jawabku sambil memaksa senyum.
Hari itu aku mencoba bekerja seperti biasa, tapi setiap suara bel pintu membuatku refleks menoleh. Rasanya seperti semua orang yang masuk punya alasan selain membeli buku. Sekitar tengah hari, Pak Arman memanggilku ke gudang. Tangannya merogoh laci meja yang kosong, lalu bertanya dengan nada santai, "Kemarin, laci ini kamu buka nggak?" Pertanyaannya membuat tubuhku tegang. Aku menunduk, pura-pura memeriksa buku di tangan. "Nggak, kenapa memangnya?" Jawabku dengan suara selembut mungkin. Ia hanya mengangguk kecil, tapi tatapan matanya menyiratkan sesuatu yang tak dia ucapkan. Aku keluar dari gudang dengan langkah hati-hati, mencoba membaca ulang kejadian itu di kepalaku. Mungkinkah Pak Arman tahu soal amplop? Atau dia hanya menguji? Menjelang sore, ponselku bergetar. Nomor tak dikenal itu lagi. Pesannya singkat, "Dia tahu kau sudah melihatnya. Malam ini, jangan pulang sendirian." Pesan itu membuat darahku terasa dingin. Aku menatap layar cukup lama, mencoba menebak siapa yang dimaksud dia. Kalau itu Bu Ratna atau Reza, berarti mereka tahu aku memiliki bukti. Kalau itu orang di motor tadi, berarti ancaman ini datang dari arah lain, dan kedua sisi itu kini tahu keberadaan masing-masing. Itu yang paling membuatku ngeri, mereka bukan sekadar mengincarku. Mereka juga mengamati satu sama lain. Dan aku adalah satu-satunya titik yang menghubungkan mereka. Seperti dua kawanan binatang buas yang berbeda spesies, tapi sama-sama lapar, mengitari mangsa yang sama. Aku pulang dengan langkah cepat, tapi bukan untuk bersembunyi. Di meja kos, aku menyalakan laptop dan membuka dokumen kosong. Aku mulai mengetik, bukan cerita, tapi daftar. Nama-nama, tanggal, lokasi, bahkan cuplikan percakapan yang masih kuingat. Aku menyimpan salinannya di cloud yang hanya bisa diakses dengan sandi tertentu. Kalau mereka ingin perang, aku akan memastikan semua bukti ini akan keluar kalau aku hilang. Karena mungkin suatu saat nanti, yang tersisa hanyalah jejak yang kutinggalkan. Dan aku ingin jejak itu cukup keras untuk menghantam balik mereka semua. Malam itu, hujan turun tipis, seperti benang-benang air yang melayang di udara sebelum menimpa tanah. Butirannya memantulkan cahaya lampu jalan yang redup, membuat jalanan terlihat seperti permukaan kaca yang bergetar setiap kali dilewati kendaraan. Udara malam membawa aroma tanah basah bercampur asap knalpot yang tersisa dari lalu lintas siang tadi. Jaket tipis yang kupakai terasa tidak cukup menahan dingin yang menyusup, tapi aku membiarkan rasa itu ada. Dingin justru membuat pikiranku tetap waspada. Aku sudah memutuskan, malam ini bukan aku yang diburu, tapi aku yang akan memburu. Bukan lagi menunggu ancaman mengetuk pintu kos, atau sekadar bersembunyi di balik tirai jendela. Sejak sore tadi, aku mengamati pergerakan pria bermotor itu. 2 kali dia muncul di jalur pandangku. Sekali di depan toko buku, sekali lagi di dekat gang kos. Polanya jelas. Dia menjaga jarak, tapi tetap memastikan aku selalu berada di garis pandangnya. Itu bukan kebetulan. Dia terlalu konsisten untuk disebut kebetulan. Aku mempersiapkan diriku dengan hati-hati. Ponsel kupindahkan ke mode senyap, powerbank kucelipkan di saku dalam tas, bersama catatan kecil dan pena. Topi hitam berpinggiran lebar menutupi sebagian wajahku, sementara masker tipis memberi alasan jika aku tak ingin menampakkan seluruh ekspresi. Warung kopi kecil di seberang kos menjadi pos pengintaian. Lampu neonnya berkedip, menebarkan cahaya pucat yang memantul di meja-meja plastik berwarna kusam. Dari kursi dekat jendela, aku mengamati jalan. Setiap motor yang melintas kuperhatikan, warna bodi, plat nomor, hingga postur pengendaranya. Jarum jam mendekati pukul 9 ketika dia muncul. Motor matic abu-abu,
Helm full face hitam pekat, tubuh sedikit condong ke depan seperti menyesuaikan fokus pandangan. Dia melambat di ujung gang, mesinnya tetap menyala, lalu berhenti. Hujan tipis membuat visor helmnya memantulkan cahaya lampu jalan, seperti mata binatang yang berkilat di kegelapan. Aku meneguk kopi terakhirku, membayar dengan tangan yang berusaha tetap stabil. Saat dia mulai bergerak, aku ikut keluar, menjaga jarak sekitar 30 meter. Langkahku menyesuaikan ritme hujan, tidak tergesa, tapi cukup cepat untuk tak kehilangan jejak. Dia melaju melewati jalan utama, lalu membelok ke area yang jarang kulalui. Lampu jalan semakin jarang, rumah-rumah terlihat tua dengan cat mengelupas, beberapa pagar digembok rapat. Aku mengingat setiap belokan, menandai warung tertutup, tiang listrik yang miring, dan papan nama jalan yang nyaris pudar. Sesekali, dia menoleh sedikit. Setiap gerakan kecilnya membuatku menunduk pura-pura memeriksa ponsel, atau menyibukkan diri merapikan tali tas. Suara hujan di atas aspal menjadi selimut suara yang menutupi detak jantungku yang mulai cepat. Motor itu berhenti di depan rumah bercat abu-abu kusam. Pagar besinya setengah terbuka, lampu teras remang seperti bohlam tua yang sudah kehilangan setengah dayanya. Dari balik tirai tipis, bayangan seseorang tampak duduk di dalam. Lelaki itu turun dari motor, menanggalkan helm, dan wajahnya akhirnya terlihat jelas. Bukan orang asing. Aku mengenalnya dari potongan kenangan di rumah Reza, malam saat beberapa tamu datang untuk urusan bisnis. Dia salah satunya, berbicara serius dengan Bu Ratna, bahkan tertawa pendek, tawa yang sama seperti di rekaman video di flash disk. Dia mengeluarkan ponsel, menekan nomor, lalu berbicara singkat. Kalimat pertamanya membuat udara di sekitarku terasa lebih dingin. Dia udah mulai gerak. Malam ini atau besok, harus beres. Aku menelan ludah, mematung di balik tiang listrik berkarat. Hujan tipis mengaburkan sebagian suara, tapi kata-kata itu terlalu jelas untuk diabaikan. Lelaki itu masuk rumah, menutup pintu perlahan, seolah tak ingin menarik perhatian. Dorongan untuk mendekat lebih besar daripada rasa takut. Aku bergerak menyusuri sisi rumah tetangga, di mana ada celah sempit antara pagar dan tembok. Bau lumut dan tanah lembab memenuhi hidungku saat aku menunduk, menyelinap lebih dekat. Dari celah kecil di jendela ruang tamu, aku melihat lelaki itu berbicara dengan seseorang yang duduk membelakangiku. Tubuh orang itu kurus, rambutnya diikat tinggi. Begitu dia bicara, bulu kuduku berdiri. Aku pernah mendengar suara ini, perempuan yang menelepon Reza di malam-malam penuh rahasia, yang dulu kupikir hanya rekan bisnis. Kalau sampai dia bawa bukti ke polisi, kita semua selesai, kata perempuan itu. Aku udah bilang, tenang aja, ada yang jagain dia, jawab lelaki itu sambil menyulut rokok. Aku mencoba memiringkan kepala, mencari celah untuk mendengar lebih banyak. Tapi suara kecil di belakangku menghancurkan fokus. Bunyi ranting patah. Kepalaku refleks menoleh. Di ujung gang kecil di belakang rumah, ada sosok berdiri. Tinggi, bahu lebar, bayangannya gelap melawan cahaya lampu jalan yang samar. Posisi tubuhnya menghadap langsung ke arahku. Aku tak bisa memastikan apakah dia melihatku, tapi langkahnya mulai mendekat. Pelan, tapi pasti. Napasku mulai terasa berat. Pilihan di kepalaku hanya dua, berlari dan menegaskan bahwa aku memang mengintai, atau mundur perlahan dan berpura-pura tak tahu apa-apa. Aku memilih yang kedua. Mundur perlahan, kaki menapak tanpa suara, lalu menyelinap ke jalan utama. Begitu sampai di ujung, aku membuka payung, berpura-pura sebagai pejalan kaki yang terlambat pulang. Di belakangku, suara pagar berderit, pintu terbuka.
Langkah kaki cepat terdengar di aspal basah, bercampur dengan suara hujan yang mulai deras. Mereka tahu ada orang yang mengintip. Dan jika aku tak segera menghilang di keramaian, mereka akan tahu siapa. Aku mempercepat langkah tanpa menoleh, melewati toko kelontong yang masih buka, warung sate yang mengeluarkan aroma daging bakar, dan akhirnya masuk ke jalan besar yang lebih ramai. Baru di sana aku membiarkan napasku pecah. Dadaku naik turun seperti baru berlari jauh. Malam ini aku tidak mendapatkan semua jawaban, tapi aku mendapat potongan besar teka-teki itu. Mereka tahu aku bergerak. Mereka tahu aku punya sesuatu. Dan ancaman yang tadinya terasa seperti bayangan samar, kini memiliki bentuk yang jelas. Yang lebih mengerikan, mereka sedang memutuskan kapan waktunya mencabut nyawaku. Dan aku punya firasat waktu itu sudah sangat dekat. Hujan malam itu meninggalkan aroma tanah basah yang menggantung di udara hingga pagi. Aku tidak tidur nyenyak. Setiap suara kecil dari luar kos membuatku terbangun. Motor lewat, ranting jatuh, bahkan langkah kaki kucing di atap terdengar seperti ancaman. Tapi di sela-sela rasa takut, pikiranku terus memutar satu ide. Kalau mereka sedang memutuskan kapan waktunya menyingkirkanku, maka aku harus membuat mereka percaya bahwa waktunya sudah terlambat. Pagi buta, aku menyiapkan sarapan seadanya, lalu menyalakan laptop. Flash disk yang berisi rekaman dan foto-foto kubuka, kali ini dengan tatapan berbeda. Malam sebelumnya, benda ini adalah tameng. Hari ini, ia akan jadi umpan. Aku memilih beberapa file yang cukup jelas untuk mengaitkan Reza, Bu Ratna, dan pria bermotor itu, tapi tidak semua. Sisanya kusimpan di cloud dengan proteksi ganda. Kalau aku hilang, file itu otomatis terkirim ke beberapa alamat email yang sudah kupersiapkan. Rencanaku sederhana tapi berisiko. Memberi mereka sedikit kebenaran untuk memancing mereka keluar, lalu memaksa salah satu dari mereka melakukan kesalahan di tempat yang bisa kupergoki. Aku memilih target pertama, pria bermotor. Dia bukan aktor utama, tapi cukup dekat ke lingkar inti. Jika dia panik, dia akan memanggil atasannya. Dan disitulah aku akan menunggu. Menjelang siang, aku pergi ke warnet kecil di pinggir kota. Dari sana, aku membuat akun email anonim dan mengirim pesan singkat ke nomor tak dikenal yang kudapat dari catatan lama di ponsel Reza. Nomor itu dulu sering muncul saat panggilan masuk tengah malam. Aku yakin milik pria bermotor itu. Isi pesanku hanya, "Aku tahu lebih banyak dari yang kau kira. Lihat lampiran ini. Besok, aku mau bicara. Sendirian. Kalau tidak, file lainnya akan menyebar." Aku melampirkan satu foto. Dia sedang duduk di ruang tamu rumah Bu Ratna, dengan Reza di latar belakang. Cukup untuk membuatnya gelisah, tapi tidak cukup untuk membuktikan segalanya di pengadilan. Setelah mengirim pesan, aku keluar dari warnet dan langsung naik angkot, berpindah 2 kali untuk memutus jejak. Matahari sore terhalang awan, membuat kota terlihat pucat dan tak berwarna. Aku berjalan memutari beberapa blok sebelum kembali ke kos, memastikan tidak ada yang mengikutiku. Malam itu, jawabannya datang. Bukan lewat pesan, tapi lewat tanda yang lebih menegangkan, motor yang sama berhenti di ujung gang, mesinnya mati, lampunya padam. Dia tidak bergerak lama, hanya duduk di sana, mungkin mengawasi, mungkin menunggu. Lalu, seperti hantu, dia menghilang ke tikungan. Jantungku berdegup kencang, tapi aku tahu itu artinya dia menerima umpanku. Mereka sedang menimbang langkah. Aku juga harus bersiap. Aku menyiapkan tas kecil berisi senter, ponsel cadangan, powerbank, buku catatan, dan flash disk dummy, isi kosong tapi terlihat penuh. Kalau rencanaku berhasil, tas ini akan menjadi alasan mereka membawaku ke tempat yang kuinginkan.
Aku juga mengatur ponsel utamaku untuk merekam otomatis begitu tombol tertentu ditekan 3 kali. Tengah malam, saat semua orang di kos tertidur, aku duduk di tepi ranjang, memandangi jendela yang berkabut karena dingin. Hujan mulai turun lagi, kali ini deras. Bukan hanya suara air di atap, tapi juga denting logam kecil, seperti benda yang jatuh di pagar depan kos. Aku menahan napas. Pelan, aku melangkah ke jendela, menyingkap tirai sedikit. Di bawah, di antara genangan air yang memantulkan cahaya lampu jalan, ada bayangan bergerak cepat, terlalu cepat untuk warga biasa. Seseorang baru saja menaruh sesuatu di pagar, lalu menghilang. Aku turun perlahan, membuka pintu kos, dan menemukan amplop plastik bening terikat dengan karet di pagar. Di dalamnya, ada selembar kertas dengan tulisan tangan. Besok, jam 9 malam. Gudang kosong di Jalan Rawa 17. Sendirian. Bawa semua yang kau punya. Jangan coba-coba bawa orang lain. Tulisannya miring dan rapi, tapi aku mengenali gaya hurufnya, huruf R, yang khas, sedikit mirip kait. Itu tulisan tangan Bu Ratna. Tenggorokanku kering. Ini berarti mereka tidak hanya menerima umpanku, tapi juga mengatur tempat pertemuan. Gudang kosong. Jalan Rawa. Nama itu tidak asing. Tempat itu dulu disebut-sebut Reza sebagai lokasi penyimpanan barang-barang penting yang tidak boleh disentuh orang luar. Kupandangi tulisan itu lama. Mereka menginginkan aku sendirian. Mereka pikir mereka mengatur permainan. Tapi aku tahu, mulai besok malam, permainan itu akan berubah arah. Yang belum kutahu hanya satu. Apakah aku akan pulang dengan napas utuh, atau hanya jadi nama di berita pagi? Hujan sore itu turun tanpa henti, seperti tirai air yang menutup seluruh kota. Langit kelabu gelap, nyaris tanpa gradasi, seolah matahari sudah menyerah menembus tebalnya awan. Jalanan licin dan berkilat oleh genangan, lampu-lampu jalan memantulkan bayangan kendaraan yang lewat seperti siluet-siluet asing yang bergerak cepat. Aku berdiri di depan cermin kecil di kamar kos, menatap wajah yang tidak lagi sama seperti beberapa bulan lalu. Ada garis halus ketegangan di sekitar mata, rahang yang mengeras, dan tatapan yang, meski masih mengandung rasa takut, sudah tidak sepenuhnya pasrah. Di meja, tas kecilku sudah siap. Beratnya tidak seberapa, tapi maknanya, menekan dada. Senter kecil, ponsel cadangan, powerbank, buku catatan, dan flash disk dummy berisi file kosong yang kubuat menyerupai aslinya. Ponsel utamaku kuselipkan di saku jaket bagian dalam, sudah kuatur agar langsung merekam begitu tombol power ditekan 3 kali. Semua ini bukan hanya persiapan, tapi juga pengakuan diam-diam bahwa aku sadar, mungkin aku tidak akan kembali dengan utuh malam ini. Jarum jam menunjuk pukul 20.15 saat aku keluar. Aku sengaja berangkat lebih awal, 15 menit sebelum waktu yang mereka tentukan. Tidak untuk datang duluan, melainkan untuk mengintai dari jauh, memeriksa medan sebelum terjebak di tengahnya. Perjalanan menuju Jalan Rawa 17 terasa seperti menyusuri perut kota yang basah dan kosong. Angkot terakhir kuturunkan jauh dari lokasi, sisanya kulalui dengan berjalan kaki. Bau tanah bercampur lumpur menyeruak setiap kali kakiku menginjak jalan berbatu licin. Di kiri kanan, bangunan-bangunan tua berdiri membisu, jendela-jendela gelapnya seperti mata yang diam-diam mengamati. Akhirnya, dari kejauhan, aku melihatnya, gudang tua bercat kusam dengan dinding sebagian ditumbuhi lumut. Pintu besinya besar, berkarat, dan di atasnya tergantung satu lampu boh lampu cat yang berayun pelan ditiup angin. Cahayanya redup, sesekali berkelip, membuat bayangan di sekitarnya bergerak seperti ada yang mengintip dari kegelapan. Dari tempatku berdiri,
Aku bisa mendengar suara talang air yang bocor, meneteskan air ke tanah dengan ritme lambat tapi menusuk telinga. Aku menahan langkah, memilih berlindung di balik pohon beringin di seberang jalan. Akarnya besar dan melingkar, memberikan celah yang cukup untuk mengamati tanpa terlihat. Tidak ada kendaraan di depan pintu, tapi itu justru membuatku lebih waspada. Mereka bisa saja memarkir di belakang bangunan, menunggu seperti pemangsa yang bersembunyi di semak. 5 menit sebelum pukul 9, pintu besi itu berderi terbuka sedikit. Cahaya kuning dari dalam menembus hujan tipis, lalu sosok lelaki keluar. Dia menyalakan rokok, mengisapnya perlahan, lalu menghilang lagi ke dalam. Dari postur tubuh dan cara berdirinya, aku mengenalinya, pria bermotor itu. Dadaku mengencang. Kalau dia di sini, maka aku tidak salah duga. Aku menunggu sampai jarum jam di ponselku menunjuk pukul 20.58, lalu memutuskan bergerak. Menyeberangi jalan dengan langkah yang terkendali, mengatur napas agar tidak terburu-buru. Tanganku menyentuh pintu besi dingin itu, dan aku mendorongnya pelan. Aroma lembab bercampur bau besi berkarat langsung menyambutku. Lampu neon tergantung tinggi, sebagian berkelip-kelip, membuat bayangan di sudut-sudut gudang bergerak seolah ada yang bersembunyi di sana. Lantai beton basah di beberapa titik, entah karena rembesan hujan atau karena pipa bocor. Di tengah ruangan kosong itu ada satu meja kayu, diapit 2 kursi. Di kursi yang menghadap pintu, duduk Bu Ratna. Mantel hitam tebal membungkus tubuhnya, rambutnya terikat rapi, bibirnya tersenyum tipis, senyum yang lebih mirip ancaman daripada sapaan. "Kau datang juga," katanya. Suaranya bergema di dinding-dinding dingin gudang itu, terdengar seperti berasal dari lebih dari satu arah. Aku berjalan mendekat tanpa menjawab, lalu duduk di kursi yang disediakan. Di belakangnya, pria bermotor itu berdiri tegap, tangan kanan diselipkan ke dalam jaket. Aku tak perlu melihat untuk tahu ada sesuatu yang keras di balik kain itu. Senjata, atau setidaknya alat untuk menakut-nakuti. "Aku sudah lihat sedikit bukti yang kau kirim," lanjut Bu Ratna, nada suaranya datar. "Pertanyaannya, berapa banyak lagi yang kau punya?" Aku menarik napas perlahan, mencoba mengabaikan detak jantungku yang semakin cepat. Cukup banyak untuk membuat semua orang di sini duduk di kursi terdakwa. Dia tertawa kecil, tapi tawanya dingin, tanpa kilatan humor. "Kau pikir kau bisa menakut-nakuti kami?" Tangannya bergerak pelan, memberi isyarat kepada pria bermotor itu. Dia melangkah maju, mendekat ke sisi kiriku, menunduk sedikit. Aku bisa mencium bau asap rokok bercampur hujan di bajunya. Dengan gerakan yang sudah kupersiapkan, aku meraih tas kecilku, mengeluarkan flash disk dummy, lalu meletakkannya di atas meja. "Kalau kau ingin ini, kita buat perjanjian. Aku keluar dari hidup kalian, kalian berhenti mengikutiku." Bu Ratna menyipitkan mata, jari-jarinya menyentuh flash disk itu dengan gerakan yang lambat, nyaris teatrikal. "Dan kalau aku tidak mau?" Aku menatapnya lurus. "Maka ada salinan yang akan sampai ke pihak yang tidak bisa kau sentuh." Keheningan yang jatuh setelah itu terasa padat, seperti udara tiba-tiba berubah menjadi air. Dari sudut mataku, aku melihat pria bermotor itu bergerak. Tangannya masuk lebih dalam ke saku jaket. Refleks, ibu jariku menekan tombol power ponsel 3 kali. Lampu indikator kecil di sisi layar berkedip. Rekaman sudah berjalan, menangkap suara dan gambar melalui kamera depan yang mengarah tepat ke wajah Bu Ratna. "Masalahnya," kata Bu Ratna pelan, nadanya berubah seperti sedang mengajari anak kecil yang keras kepala, "aku tidak suka ancaman. Dan biasanya, aku memotong sumber masalah, sebelum masalah itu tumbuh terlalu besar." Dia bangkit,
Langkahnya berputar mengitari meja, hak sepatunya memukul lantai beton dengan bunyi yang tajam. Saat dia berdiri tepat di belakangku, aroma parfum tajamnya bercampur bau logam karat dari ruangan. Pertanyaannya, "Alia, kau siap mati malam ini?" Aku menahan napas, menatap lurus ke depan. Dalam kepalaku, semua jalur keluar kuperiksa, pintu di belakangku, jarak ke meja, kemungkinan memukul lampu neon agar ruangan gelap total. Otot-otot di lenganku menegang, siap bergerak jika perlu. Aku tahu, detik berikutnya akan menentukan apakah aku keluar dari sini dengan napas utuh, atau menjadi berita singkat di koran besok pagi. Udara di dalam gudang seperti cair, kental oleh aroma besi berkarat dan kelembapan yang menusuk paru-paru. Lampu neon di atas kepala berkelip, membuat bayangan bergerak-gerak di dinding beton seolah ruangan ini penuh dengan siluet yang mengintai. Suara hujan di atap seng menjadi latar yang konstan, tik-tik-tik cepat tak beraturan yang memukul ritme gugup di dalam dadaku. Bu Ratna berdiri di belakang kursiku, begitu dekat hingga aku bisa mencium aroma parfumnya yang tajam bercampur sedikit bau tembakau. Tangannya terlipat di depan dada, sementara pria bermotor itu berdiri di sisi kanan, setengah membungkuk, jemari kirinya menggenggam pisau lipat dengan mata pisau mengintip keluar. Ujungnya berkilat saat tersambar cahaya lampu. "Napasmu terlalu tenang untuk orang yang akan mati," ucap Bu Ratna pelan, seperti bisikan maut di telingaku. Aku mengangkat kepala, menatap lurus ke dinding kosong di depan. "Mungkin karena aku tahu," kataku dengan nada terukur, "bukan aku yang akan mati malam ini." Tatapan pria bermotor itu berubah sesaat, seperti tak yakin mendengar jawabanku. Tapi hanya sebentar, dia kembali menajamkan mata, bersiap. Dalam sepersekian detik, aku membuat pilihan. Kursi di bawahku kudorong keras ke belakang, menghantam lutut Bu Ratna. Dia mengumpat dan terhuyung mundur. Gerakan itu membuat pria bermotor itu refleks melangkah maju. Tapi aku sudah meraih flash disk di meja dan menjatuhkannya ke lantai. Peletak. Penutupnya terlepas, memperlihatkan papan sirkuit kosong. "Bohong?" Suara Bu Ratna pecah, marah bercampur terkejut. "Bukan bohong," ujarku, napas cepat, "cuma bukan ini yang kau cari." Tanganku bergerak ke saku jaket, menekan tombol di ponsel. Layar menyala, dan suara dari speaker bergema di seluruh gudang, rekaman percakapan Bu Ratna dengan pejabat korup yang dilindunginya. Setiap kata, ancaman, rencana suap, dan pengakuan, terdengar jelas, memantul dari dinding-dinding dingin. Pria bermotor itu terhenti. Matanya melirik ke Bu Ratna, keraguan yang hanya berlangsung sepersekian detik, tapi cukup bagiku. Aku menendang meja ke arahnya, membuatnya kehilangan keseimbangan. Pisau di tangannya jatuh, meluncur di lantai dengan suara nyaring. "Gila kau." Bu Ratna maju, tapi aku sudah berdiri tegak, memegang ponsel seperti memegang senjata. "Kau kira cuma aku di sini?" kataku. "Kau lupa, aku belajar dari kalian. Tidak ada pertemuan yang cuma satu pintu keluar." Seolah menjawab, suara langkah berat terdengar dari pintu gudang. 3 sosok masuk, lampu senter di tangan mereka menyapu ruangan. 2 di antaranya berseragam security perusahaan yang dulu pernah jadi klien Bu Ratna, orang-orang yang dulu ia pecat untuk menutupi kasusnya. Yang ketiga adalah Andi, teman yang kukira menghilang karena takut terlibat. Bu Ratna memutar tubuhnya, wajahnya mengeras. "Kalian?" Andi maju selangkah. "Kau pikir semua orang akan tutup mulut selamanya, Ratna? Kau sudah terlalu jauh." Pria bermotor melihat kesempatan dan berlari ke pintu samping. Salah satu security langsung mengejarnya, langkah mereka bergema di lorong sempit. Sementara itu,
Bu Ratna berusaha meraih tas di kursi, tapi aku sudah bergerak lebih dulu, menendangnya hingga terguling ke sudut ruangan. Data asli aman di luar sini, kataku tegas. Dan orang-orang yang harus tahu, sedang menunggu di luar. Hujan di luar menggila, suaranya memukul atap seng seperti genderang perang. Bu Ratna berdiri kaku, napasnya berat. Ada kilat marah di matanya, tapi bibirnya tetap tersenyum tipis. Kau pikir ini akan berakhir karena kau bawa bukti, katanya pelan. Aku mendekat, jarak kami tinggal 1 langkah. Tidak. Tapi malam ini, permainanmu selesai. Dari kejauhan, sirene mulai terdengar, pertama samar, lalu makin jelas. Cahaya merah dan biru mulai merayap di celah pintu, menari di dinding gudang. 2 security yang tersisa maju, menggenggam lengan Bu Ratna. Dia tidak melawan, tapi tatapannya menembusku, meninggalkan janji yang membuat kulitku merinding. Ini belum selesai. Aku melangkah keluar gudang, hujan langsung menghantam wajahku. Udara malam yang basah bercampur aroma asap mesin mobil patroli. Wartawan lokal sudah berdiri di balik barikade polisi, kamera dan mikrofon terangkat, berusaha menangkap momen. Kilatan lampu kamera menusuk mata, memotret wajahku yang masih setengah terengah. Andi menyusul di belakang. Kau sadarkan, ini belum benar-benar berakhir. Aku menatap jalanan basah yang memantulkan cahaya lampu. Aku tahu, jawabku, suaraku datar. Tapi malam ini, kita yang menang. Petir menyambar di langit, cahayanya memotong kelam hujan. Di dalam dadaku, ketakutan belum hilang, tapi di bawahnya ada sesuatu yang lebih keras, lebih membara, keyakinan bahwa aku tidak lagi sendirian. Dan itu, awal dari akhir. Hujan mulai mereda saat aku duduk di bangku panjang di depan pos polisi. Jaketku berat karena basah, rambut menempel di wajah. Di tangan, secangkir kopi kertas dari petugas jaga menguapkan aroma pahit yang menusuk hidung. Aku belum meminumnya, lidahku masih kering oleh sisa adrenalin. Di dalam, Bu Ratna sedang diinterogasi. Suara pintu yang terbuka tutup sesekali terdengar, diikuti langkah kaki tergesa para petugas. Sesekali, suara wartawan yang mencoba menerobos terdengar dari luar pagar. Di jalan seberang, mobil-mobil dengan lampu hazard menyala memantulkan cahaya kuning di genangan air. Andi duduk di sebelahku, menggenggam ponsel. Wajahnya letih tapi matanya terus bergerak, seolah takut kehilangan sesuatu. Bukti yang kau kirim, sudah sampai ke semua kontak? Tanyanya tanpa menoleh. Ya, jawabku pelan. Dan 2 media sudah menghubungi. Mereka bilang akan tayang besok pagi. Andi mengangguk, tapi tidak ada senyum di wajahnya. Kita sudah membuka pintu ini, Alia, tapi jangan lupa, di baliknya masih banyak yang berdiri. Aku menarik napas dalam. Kata-katanya menusuk karena aku tahu ia benar. Bu Ratna hanyalah pintu depan. Di belakangnya ada ruangan-ruangan gelap yang penuh orang seperti dirinya. Pintu pos terbuka. Seorang petugas berpakaian preman keluar, memanggilku masuk. Ruang interogasi itu kecil. Meja kayu tua di tengah, lampu neon menyala terang tanpa belas kasihan. Bu Ratna duduk di sisi lain meja, tangannya diborgol. Wajahnya tetap bersih, riasannya hanya sedikit luntur meski hujan dan keributan tadi. Saudari Alia, kata petugas, kami butuh pernyataan lengkap malam ini. Tentang kejadian di gudang dan semua bukti yang Anda miliki. Aku duduk, membuka tas. Ponsel, salinan data, dan 1 hard drive kecil kutaruh di meja. Semua yang saya punya ada di sini. Termasuk rekaman yang belum saya putar tadi. Petugas mengangguk, mulai memeriksa. Tapi pandanganku jatuh ke mata Bu Ratna. Dia tersenyum. Senyum tipis yang sama seperti di gudang, hanya saja sekarang ada sesuatu yang lain di baliknya. Berani juga kau, Alia, katanya pelan. Tapi percaya padaku, kau akan berharap semua ini tidak pernah terjadi. Petugas menegurnya, tapi aku tidak menanggapi. Aku menatap lurus ke meja, mengulang di kepala, jangan terjebak di permainan mereka lagi. Proses itu berlangsung hampir 2 jam. Saat aku keluar, udara malam terasa berbeda. Lebih sunyi, tapi bukan sunyi yang tenang. Seolah kota ini menahan napas, menunggu sesuatu yang akan pecah lagi. Mobil patroli mengantarku ke kos.
Jalanan basah memantulkan lampu jalan, menciptakan bayangan yang bergerak bersama mobil. Setiap kali bayangan itu bergeser, aku refleks melirik ke belakang, memastikan tak ada motor hitam yang mengikutiku. Di depan gerbang kos, aku melihat sesuatu yang membuatku berhenti sejenak. Sebuah amplop putih tergantung di pagar. Basah oleh sisa hujan, tapi masih tertutup rapat. Aku meraihnya, membuka perlahan. Di dalamnya, selembar foto, hitam putih, diambil dari jarak jauh. Aku berdiri di depan toko buku, beberapa hari lalu. Di pojok foto, sebuah catatan dengan tulisan tangan. Kamu hanya memotong satu cabang. Akar tetap di sini. Jantungku berdetak kencang. Aku menoleh ke jalan, tapi hanya ada suara air yang menetes dari atap rumah sekitar. Tidak ada sosok yang terlihat. Di kamar, aku duduk di tepi ranjang, foto itu di tangan. Teleponku bergetar, pesan dari nomor tak dikenal, lihat ke berita jam 6 pagi. Aku menatap layar ponsel, lalu ke jendela. Di luar, langit dini hari mulai memudar dari hitam ke abu-abu. Hujan benar-benar berhenti, tapi sisa air di talang masih menetes pelan. Malam ini seharusnya berakhir di gudang itu. Tapi foto di tanganku adalah bukti bahwa permainan ini masih jauh dari selesai. Dan di dalam dadaku, aku tahu, mereka baru saja mengganti pion. Jam digital di sudut meja menunjukkan pukul 5.57. Jarum detik bergerak dengan suara tik-tik yang terasa lebih keras dari biasanya. Kopi di cangkirku sudah dingin. Permukaannya tak lagi beruap, tapi aroma pahitnya masih memenuhi udara kamar, bercampur dengan bau lembab dari hujan semalam. Aku duduk di kursi kayu dekat jendela, menatap langit yang mulai memucat. Warna biru gelap berubah menjadi abu-abu, lalu pucat seperti lembar kertas kosong yang menunggu ditulisi. Satu-satunya suara dari luar hanyalah tetesan air dari talang, ritmis dan sabar. Di meja kecil di sudut, televisi menyala dengan suara pelan. Saluran berita pagi menayangkan breaking news. Presenter berjaket rapi membacakan laporan penangkapan Bu Ratna, lengkap dengan potongan rekaman suaranya yang bocor, rekaman yang aku sendiri ikut sumbangkan. Di layar, wajahnya tak lagi menguasai ruangan seperti di gudang malam itu. Dia duduk di kursi tahanan, rambutnya sedikit acak, tatapan kosong. Tapi di sudut bibirnya, aku masih bisa melihat sisa senyum yang sama, senyum orang yang tahu ini bukan akhir baginya. Laporan berlanjut, menyebut nama-nama lain yang diduga terkait, tapi belum ditangkap. 2 dari nama itu langsung menusukku, orang-orang yang pernah kulihat, berbicara ramah, bahkan memanggil namaku. Mereka mungkin sudah tahu aku yang memicu ini semua. Aku membuka laci meja. Foto yang kuterima semalam masih di sana, pinggirannya mulai melengkung karena lembab. Dalam foto itu, aku sedang berdiri di depan toko buku, membawa tas belanjaan, sepenuhnya tidak menyadari bahwa ada mata yang mengawasi. Ada rasa aneh di dadaku, bukan takut, tapi kesadaran yang tajam, aku tidak akan pernah benar-benar tak terlihat lagi. Teleponku berdering, memecah pikiranku. Nomor Andi. Alia, suaranya berat, seperti habis menempuh malam panjang. Media sudah heboh. Kita berhasil, tapi ini cuma lapisan pertama. Aku tahu, jawabku, menatap foto itu. Kalau mau, kau bisa pergi dulu. Luar kota, atau luar negeri. Biar aku yang... Tidak. Aku memotongnya, suara lebih tegas dari yang kuduga. Aku yang memulai. Aku juga yang akan selesai. Keheningan sebentar di seberang. Hanya terdengar desahan napas Andi. Kalau begitu, katanya akhirnya, kita akan butuh lebih banyak sekutu. Kusandarkan punggung, menatap cermin kecil di meja. Rambutku berantakan, mata sembab karena kurang tidur, tapi di balik semua itu, ada tatapan lain. Tatapan yang tak kumiliki dulu, bukan tatapan orang yang menunggu badai berlalu, tapi seseorang yang sudah memutuskan untuk berjalan menembusnya. Pukul 6.12, berita berganti ke laporan cuaca. Hujan diprediksi reda sepanjang minggu. Aku mematikan televisi, membiarkan keheningan memenuhi kamar. Perlahan aku berjalan ke rak buku. Di balik tumpukan novel tua, beberapa bahkan masih berdebu, ada hard drive kedua. Tidak ada yang tahu tentang ini, bahkan Andi. Bukan untuk dijual, bukan untuk dilaporkan sekarang,
tapi untuk saat yang tepat. Kumasukkan ke dalam tas selempang. Rasanya seperti memasukkan sebutir peluru ke saku. Suara dari luar mulai berubah. Gerobak bubur lewat, klakson motor memotong pagi, pintu rumah-rumah dibuka. Kehidupan normal seolah kembali, tapi aku tahu lebih baik. Kota ini sedang menarik napas panjang sebelum babak berikutnya dimulai. Aku mengambil secari kertas dan pulpen, lalu menulis satu kalimat. Kertas itu kutempel di cermin. Tak ada lagi pintu yang hanya satu arah. Kalimat itu akan jadi pengingat bahwa setiap langkahku sekarang akan punya pintu keluar atau pintu masuk yang kupilih sendiri. Tidak lagi ada pintu jebakan seperti yang dulu menelanku. Kuputar kunci pintu kamar. Udara pagi langsung menyentuh wajahku. Dingin, segar, tapi tidak menggigit. Aroma tanah basah masih kuat, tapi langit sudah bersih. Aku melangkah ke trotoar, menyusuri jalan sempit yang mulai ramai. Di ujung blok, aku melihat seorang pria berjaket hitam berdiri merokok. Asapnya membentuk garis tipis yang pecah ditiup angin. Tatapannya mengikutiku beberapa detik sebelum ia memalingkan wajah. Aku berhenti sejenak, menatap balik. Tidak lama, hanya cukup untuk menunjukkan bahwa aku melihatnya. Dulu, aku akan segera berbelok, menghindar. Sekarang, aku berjalan lagi. Tidak buru-buru, tidak bersembunyi. Langkahku menyentuh genangan kecil, menciptakan riak yang cepat menghilang. Tapi aku tahu riak itu ada, seperti semua yang telah kulakukan. Dan sama seperti air itu, riak-riak ini akan menjalar ke tempat-tempat yang tidak bisa kuduga. Permainan ini belum selesai. Tapi aku juga belum. Malam itu, aku duduk di kursi yang sama seperti pagi tadi, lampu meja redup menerangi selembar kertas kosong. Di luar, hujan rintik kembali turun, mengetuk jendela dengan sabar. Kota seperti menahan napas, menunggu sesuatu. Teleponku bergetar sekali, pesan singkat dari nomor tak dikenal. Kau pikir sudah berakhir? Tidak ada tanda baca lain. Tidak ada nama. Aku menatap layar beberapa detik, lalu mematikan ponsel. Bukan karena aku takut. Justru sebaliknya, aku ingin tahu berapa lama mereka berani menunggu di luar gelap sebelum aku yang keluar menemui mereka. Di kejauhan, suara sirene polisi melintas, memudar, lalu hilang. Aku membuka gorden sedikit. Jalanan basah memantulkan lampu jalan, seolah ada dua dunia, yang di atas aspal, dan yang di bawahnya. Di dunia pantulan itu, semua terlihat lebih bengkok. Aku menutup gorden kembali. Kunci hard drive kedua masih ada di dalam tas. Beratnya tak berubah, tapi maknanya semakin dalam. Itu bukan lagi sekadar bukti. Itu janji bahwa jika mereka mengetuk pintu, aku tidak akan membukanya dalam keadaan tak bersenjata. Jam menunjukkan pukul 23.48. Masih ada 12 menit sebelum hari berganti. Aku menuang sisa kopi pagi ini ke gelas baru. Rasanya pahit, dingin, dan berat, tepat seperti yang kupikirkan tentang hari esok. Karena aku tahu satu hal, hari ini hanyalah akhir dari satu bab. Dan pintu berikutnya sudah mulai terbuka.